Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu, tanggal 30 Juni tahun 2021. Saya mulai dari chart astrologi yang detail untuk membaca hari ini. Jadi saya membaca lebih dari planet primer, tapi juga planet yang minor. Anyway, ini bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Masih meneruskan cerita yang kemarin, saya mengikuti sang bulan, tapi temanya masih tentang perseteruan antara dua belah pihak. Ambil hanya jika resonate, atau kalau kita bisa mengamati ada dua belah pihak yang sedang berseteru, ceritanya masih berlangsung sampai sekarang. Jadi kita sebagai penonton ya mungkin bisa melihat juga kalau kita sebagai penonton, yaitu pada hari ini ketika salah satu pihak itu kemudian kayak muncul keluar sambil bilang, iya biasanya saya nurut sama kamu, tapi sorry ya, aku nggak bisa kayak gitu lagi kalau kamu sendiri tidak memberikan apa yang menjadi kewajiban kamu. Kira-kira seperti itu kalimatnya ketika bulan bertemu dengan Neptunus dan oposisi dengan Vesta. Tapi sepertinya memang bulan dan Vesta itu yang utamanya hari ini, karena setelah bulan bertemu dengan Neptunus yang retro, ya, bulan akan ketemu dengan Pallas Athena yang juga oposisi dengan Vesta. Artinya ketika saya tadi sudah mengatakan langsung, saya nggak mau begitu lagi, karena memang saya sudah mengabdikan semaksimal mungkin apa yang saya punya sesuai dengan perjanjian, tapi kamu tidak memberikan apa yang menjadi kewajiban kamu. So, saya harus menang. Saya mungkin akan menuntutmu atau saya akan mengambil sebagian besar dari apa yang memang menjadi hak saya. Walaupun ada perjanjian, tapi jelas-jelas kontribusimu tidak sama. Ya, kira-kira seperti itu kalimatnya. Dan karena saya membuka bacaan ini dengan astrologi yang sangat detail, makanya mungkin ada tendensi saya mengatakan sesuatu yang agresif di awal pagi ini. Please don't take it personal. Mungkin ini hanya awal saja, kita lihat mudah-mudahan ke belakang ceritanya tidak seseru yang saya ucapkan tadi, ya. Kalau di sini penggambarannya adalah pilihan. Karena kalau kita orang yang berbesar hati, gambarnya adalah beruang, ya. Artinya kita tidak pernah berpikir kita akan kalah apapun keputusannya. Nggak mungkin lah dia ngalahin aku, levelnya aku udah beda. Apapun strateginya dia, aku nggak bakalan kalah. Kenapa? Karena aku sudah menang atas diriku sendiri. Titik. I have nothing to lose, really. Dan di situ sebenarnya konsep dari memenangkan perseteruan adalah kita tidak punya sesuatu pun untuk kalah. Ya bagaimana bisa kalah, orang kita nggak ada yang bisa dibuat kalah. Apapun keputusannya, kita tetap menang karena kita sudah menang. Nah, sudah menangnya itu artinya kita tidak tergantung dari apapun yang sedang disengketakan. Kalau kita tidak punya attachment sama yang disengketakan, ya mau diapain juga, bahan sengketanya kita lepas, kita let go, ya kita nggak apa-apa karena nggak akan punya pengaruh apa-apa ke kita. Nah, tidak punya pengaruh apa-apa ke kita itu memang tidak mudah dijabarkan dalam situasi material. Karena kalau dalam situasi material, semua matematika bisa menunjukkan betapa besar kerugian kita. Tetapi ketika kita melepaskan bahwa keuntungan kita tidak bisa dihitung secara material, karena hitungan matematikanya bukan level operasional seperti itu. Ada hitungan matematika yang menambahkan variabel spiritual di sini, maka semuanya akan berbeda hitungannya. Tapi tentunya karena ini hitungan spiritual dan kita adalah manusia, makanya kita nggak bisa bikin rumus kayak gitu yang kemudian acceptable untuk ilmu dengan periode yang kita miliki sekarang. Mungkin di masa depan, tapi jelas tidak sekarang. Nah, apapun itu, kalau begitu saya melihat gambar beruang, junction, pilihan, dan kanan bunga, ini mengatakan bahwa apapun pilihannya, karena kita
sudah punya kekuatan tersebut, maka kita akan selalu menang. Simply like that. Itu yang saya lihat langsung dari ketika melihat pertama 3 kartu itu keluar. 3 kartu dari sini, Queen of Wands. Jadi kalau di sini penggambarannya adalah apa yang kita lakukan semua adalah menuju terang, ya. Gambar perempuan ini yang di kiri membawa bunga matahari itu kan terang kan, itu penggambaran dari light, ya, light, dan warna merahnya ini menunjukkan motivasi, antusiasme yang besar dengan sepenuh hati, dan kanan itu membawa tongkat, itu adalah tindakan yang jelas, dan dia kita lihat posisi postur tubuhnya juga sedang bergerak dengan rambut yang terlihat ada angin. Jadi di sini kan dinamis, dia nggak diem. Ini gambar tidak bergerak, tapi bisa menggambarkan betapa dinamisnya energi ini. Dan kita lihat titik-titik kuningnya itu menggambarkan bahwa dia itu mendapat sorotan, entah dari lingkungan, entah secara spiritual, tapi yang jelas dia berjalan ke arah apa yang dia pikir adalah terang. Semua dilakukan semaksimal mungkin. Kita lihat tidak ada keraguan di sini, ya. Berarti dia berjalan dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan, sehingga sampai pada satu titik ketika dia tidak bisa lagi lebih jauh melangkah karena di depan udah air dan dia tidak dalam posisi ada perahu, dan perahunya ada sebenarnya, tetapi itu dinaiki oleh pihak yang satunya. Dia hanya bisa menunggu pihak yang lainnya mendatangi dirinya, bukan dia lagi, karena dia udah semaksimal mungkin sampai ke batas di mana dia tidak melampaui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dia. Itu yang saya lihat. Dan future-nya adalah the hermit, artinya dia memahami situasi ini secara mendalam, tidak hanya dari seberapa besar dia melangkah, tetapi seberapa besar dia mengupayakannya, dan kemudian seberapa besar dia fokus pada tujuannya dia, seberapa besar dia surrender sama hasil akhir, di mana hasil akhir itu bukan dia yang menentukan, tetapi semesta. Itu yang saya lihat. Kalau dari 4 kartu tarot klasiknya, anyway, The Sun keluar lagi di sini. Paling tidak topiknya keluar, tapi saya akan melihat illusion, creative brainstorming. Jadi kalau saya lihat memang dia bisa dia bisa melihat sesuatu lebih jauh daripada apa yang kebanyakan orang melihat. Tadi yang saya katakan, dia hitungan matematikanya ditambahkan variabel spiritual. Orang lain tidak bisa menambahkan variabel spiritual karena itu sangat personal. Tapi dia mampu menambahkan itu, dan dia membuat persamaannya sendiri, equationnya sendiri. Itu yang saya lihat. Challenge-nya adalah mungkin ini membuat dia stres karena dia berbeda dari orang lain, dan orang lain akan mempertanyakan, yang mendukung juga seperti, kamu gimana sih kok nyerah? Sementara dari lawan tuh kan emang dia nggak bisa. Betapa berat beban seseorang yang melihat sesuatu lebih jauh daripada kebanyakan orang lain, karena dia harus melawan arus. Advice-nya adalah ini apa? Iya, advice-nya adalah tidak melawan semua itu, karena keputusan tadi itu bukan untuk sesuatu yang dia jelaskan. Karena seberapapun kita menjelaskan sesuatu yang sifatnya spiritual dan sangat pribadi, itu nggak bakalan bisa masuk akalnya orang lain yang punya latar belakang cara berpikir yang berbeda. Is just not possible. Jadi hanya ketika sudah mengambil keputusan itu adalah tentang diri sendiri, bertahan di situ dan tidak harus menjelaskan setiap detail kepada orang lain, because it's just not possible. Keyword outcome-nya adalah antusiasme,
clarity. Jadi justru ketika semua orang mengatakan sesuatu yang mungkin agresif ke kita, kita merasa lepas. Karena apa? Karena kita berpegangan pada satu hal yang kita yakini, yang memang kita tahu persis secara spiritual. Nggak ada yang bisa membuktikan kecuali kita dengan diri kita dan kita dengan yang di atas, bahwa kita melakukan hal yang benar. This is so deep ya, artinya kalau kita ngomong, saya apalagi levelnya biasanya rasional, ini kayak nggak masuk akal, tapi mudah-mudahan kalau teman-teman biasa mengikuti saya, bahwa setiap yang saya ucapkan itu harus kembali lagi ke cara pandang pribadi setiap orang, dan saya sangat menghargai semua pandangan teman-teman. Sejalan atau berlawanan, it doesn't matter, karena setiap orang punya frame of thinking, kerangka pikir yang berbeda-beda karena pengalaman, kebutuhan, dan latar belakang lain yang berbeda yang membentuk kita menjadi individu yang sangat unik. Always be true to yourself. Again, saya tadi belum melihat tulisan ini supaya tidak terganggu sama tulisan ini, dan ketika saya melihat ternyata apa yang saya katakan barusan itu sesuai dengan apa yang saya jelaskan. You are who you are. It doesn't matter apa yang dikatakan orang. Kalau kita punya keyakinan itu, kalau kita tahu bahwa hitungan kita adalah untuk spiritualitas kita yang baik, di mana tidak ada sedikit pun aura gelap, negatif, ingin menguasai, kedengkian, kemarahan, keirian, itu dilepaskan dari kita. Keinginan untuk menang dan menguasai nggak ada di kita. Benar-benar semua kita lepaskan, surrender, fokus, surrender. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam lindungannya dan diarahkan, selalu dibimbing kemana kita mengarah, ke tempat yang terbaik untuk diri kita, dan pada akhirnya gelombang berikut adalah untuk semua orang. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.